Main penuh di laga Venezia versus Modena jadi modal bagus untuk Jai Jazz jelang bela timnas Indonesia. Nova Arianto akui terap gaya kepelatihan Sintayong. Timnas Indonesia diprediksi akan menang lagi karena dua kabar buruk ini menimpa Vietnam. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Jai Jazz tampil 90 menit penuh saat Venezia menghadapi Modena pada laga lanjutan Seri B musim 2023-2024. Sayangnya Venezia harus rela berbagi angka usai laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Terus mendapatkan menit bermain menjadi modal bagus bagi Jai Jazz. Hal tersebut diyakini bakal berdampak baik untuk mental pemain keturunan Belanda itu. Jelang debutnya bersama timnas Indonesia, Jai Jazz selalu dipasangkan sebagai bek kanan dalam skema 3 pemain belakang di Venezia. Kendati tidak mencetak gol di laga itu, Jai berhasil membukukan sejumlah catatan apik. Situs SofaScore memberikan pemain berusia 23 tahun ini nilai 6,5. Nilai itu diberikan setelah Jai mencatatkan 2 sapuan, 3 intercept dan 1 tackle. Jai berhasil melepaskan 53 umpan sukses dari 65 percobaan. Namun catatan yang paling diperhatikan tentu menit bermain Jai. Pasalnya ex pemain Go Ahead Eagles itu sebelumnya sempat mengalami masalah kesehatan. Jai diketahui mengidap sakit penyumbatan pembuluh darah. Kini ia nampaknya sudah pulih setelah bermain 90 menit dalam 2 pertandingan terakhir. Catatan itu mengindikasikan Jai siap membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jai Jazz sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dia juga sempat menyatakan tidak sabar untuk membela skuad Garuda. Dengan kondisi yang terus membaik, bukan tidak mungkin Jai bisa masuk skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto memang akhirnya resmi melatih timnas U16 Indonesia. Ia pertama kali memimpin latihan dalam seleksi gelombang pertama timnas U16 Indonesia yang berlangsung di lapangan B Gelora Bung Karno. Seleksi timnas U16 Indonesia ini pertama kali digelar untuk mencari pemain terbaik yang bakal tampil di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Untuk itu, seleksi pertama timnas U16 Indonesia akan digelar dalam beberapa tahap. Saat ini seleksi tahap pertama masih diikuti oleh 32 pemain dari berbagai kompetisi usia muda seperti Piala Suratin, Top Score hingga Elite Pro Academy. Saat pertama kali memimpin latihan timnas U16 Indonesia, ada pemandangan yang tak asing. Para pemain yang ikut seleksi timnas U16 Indonesia terlihat memakai kaos kaki yang berbeda. Pemandangan ini sebelumnya menarik perhatian saat Sintayong pertama kali memimpin latihan timnas Indonesia. Kala itu Sintayong menerapkan para pemain untuk memakai kaos kaki yang berbeda. Hal ini dilakukan Sintayong karena ia ingin melihat kaki mana yang lebih dominan. Ternyata hal itu juga diterapkan oleh Nova Arianto yang membuat pemain timnas U16 memakai kaos kaki yang berbeda. Nova mengaku menerapkan gaya kepelatihan Sintayong karena ingin melihat kaki para pemain yang dimana lebih dominan. Dalam latihan itu terlihat para pemain memakai kaos kaki warna putih dan hitam. Nova mengatakan soal penerapan gaya pelatihan Sintayong ini memang ada beberapa hal yang diikuti, termasuk soal gaya kepelatihan. Nova Arianto terinspirasi dari Sintayong sendiri. Nova pun setelah memantau permainan timnas U16 Indonesia memberikan beberapa arahan kepada pemain. Hal ini dilakukan agar para pemain bisa bermain dengan gaya yang ia terapkan. Getau 247 mengkonfirmasi Vietnam kehilangan 2 pilarnya yang penting. Nama pertama adalah gelandang andalan Vietnam, Nguyen Tuan Han, harus mengalami cedera. Cederanya tersebut terjadi saat laga Hoang Han Gia Lai bertandang ke markas Hong Lin Han Tin dalam laga lanjutan Vietnam League pekan ke-9. Nguyen Tuan Han cedera pada babak kedua di laga itu. Dirinya harus meninggalkan lapangan pada menit ke-71. Tentu kabar tersebut bakal membuat publik Vietnam khawatir. Pelatih Vietnam, Pelvitro Serra harus putar otak untuk mengantisipasi cedera Nguyen Tuan Han tersebut sebelum jumpa timnas Indonesia. Pasalnya pemain kelahiran 1995 tersebut merupakan tulang punggung Vietnam. Nguyen Tuan Han harus segera kembali sebelum persiapan Vietnam jumpa Indonesia pada pertengahan Maret nanti.
Kabar buruk berikutnya datang dari kiper senior Dang Phang Lam. Menjelang perjumpaan dengan Indonesia, kiper Dang Phang Lam mendapatkan cedera saat bermain di Liga Vietnam. Dang Phang Lam sejatinya baru sembuh namun harus mendapatkan cedera lagi. Ia mendapatkan cedera lagi saat klubnya Vinh melawan Song Lam Nge An pada Minggu 19 Februari 2024, di mana pada laga itu timnya kalah dengan skor 0-2. Dikutip dari laman The Tau 247, Dang Phang Lam cedera pada menit ke-37 usai mengalami luka saat mengantisipasi serangan dari Phang Quan Dai. Kabar tersebut tentu menjadi berita buruk berikutnya bagi Velvet Ruser. Pada Piala Asia 2023 yang lalu, nama kiper keturunan Rusia tersebut juga absen dari Vietnam karena cedera. Vietnam kemudian mengandalkan nama Nguyen Philip sebagai penjaga gawang utama di Piala Asia 2023. Velvet Ruser harus berpacu dengan waktu pastinya. Pasalnya jarak dengan pertandingan lawan Indonesia hanya terpaut 1 bulan saja. Timnas Indonesia akan berjumpa Vietnam pada 2 pertandingan. Di samping itu, satu kekhawatiran baru saja dimunculkan oleh media Vietnam. Mereka takut timnas Vietnam bakal terpelosok makin dalam akibat kehilangan banyak poin di ajang tersebut. Kekhawatiran ini sangat berlandaskan, sebab dalam ajang Piala Asia 2023 Vietnam menjadi tim yang paling banyak kehilangan poin. Dalam 3 pertandingan yang dijalani, mereka harus kehilangan 41 poin. Akibatnya posisi mereka pun terlempar ke ranking 105. Menurut perhitungan situs Football Ranking, Indonesia akan mendapatkan poin 15,42 jika memenangkan 1 pertandingan melawan Vietnam. Jika Indonesia menang 2 kali melawan Vietnam, mereka akan mendapatkan tambahan 30,84 poin di ranking FIFA. Jika Indonesia mampu menang 2 kali, maka sebaliknya Vietnam akan mengalami kekalahan kedua. Hal ini dikhawatirkan media Vietnam sebab kekalahan ini akan menguras poin yang dimiliki Vietnam saat ini, karena mereka akan kehilangan poin sebesar 30,84 poin. Penurunan poin yang demikian banyak akan berdampak Vietnam terlempar makin jauh dari ranking yang mereka miliki sebelumnya, dan bukan tak mungkin akan semakin dekat jaraknya dengan negara ASEAN lainnya dalam ranking FIFA. Media Vietnam layaknya khawatir dengan pertandingan bulan depan sebab Indonesia melakukan persiapan yang sangat matang, termasuk mengoptimalkan para pemain naturalisasinya. Saat ini timnas Indonesia sangat bernafsu untuk mengalahkan tim Vietnam di kedua laga tersebut. Dalam mengincar 2 gol besar, pertama pelatih Sintayong dan timnya akan membuka pintu untuk melanjutkan babak kualifikasi akhir, dan kedua tim Van Dau akan meningkatkan peringkat mereka secara signifikan di peringkat FIFA. Lanjut Song APN. 2 gol besar yang dimaksud oleh media Vietnam itu benar adanya, sebab ibarat kata ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti pepatah, sekali merengkuh dayu 2-3 pulau terlampaui. Di tengah persiapan matang timnas Indonesia, para pemain Vietnam masih dibayangi rasa sakit saat dikalahkan di Piala Asia 2023. Demikian pula Velvet Ruser sang pelatih. Tidak mudah baginya untuk menghapus bayangan menyakitkan tersebut.